mobil dan kapal bergerak melewati jalan dan air, membuat roti bisa matang dan oven, dan es bisa membeku di freezer. Membuat kita bisa nyetel lagu favorit kita, dan juga menyalakan lampu di rumah agar malam hari tidak gelap. Energi membuat tubuh kita tumbuh dan otak kita dapat berpikir. Dalam pengertian sehari-hari, energi merupakan kemampuan untuk melakukan gerak. Jika suatu objek mampu untuk melakukan gerakan, maka objek tersebut dikatakan mempunyai energi. Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk membuat perubahan atau melakukan usaha. Energi merupakan besaran yang kekal, artinya energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari suatu bentuk ke suatu bentuk yang lain, namun tidak merubah jumlah atau besar energi secara keseluruhan. Secara garis besar, energi terbagi menjadi dua, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda akibat adanya pengaruh tempat atau kedudukan dari benda tersebut. Beberapa di antaranya adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan di ikatan atom dan molekul. Contohnya, biomasa, minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Kemudian energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang tersimpan akibat objek yang terkena gaya. Contohnya pegas. Kemudian energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang tersimpan pada inti atom atau energi yang menyebabkan inti atom tetap bersatu. Contohnya uranium. Energi gravitasi. Energi yang dimiliki suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Contohnya energi air. Sementara energi kinetik adalah energi dari suatu benda yang dimiliki karena pengaruh gerakannya. Contohnya energi listrik. Energi listrik adalah energi yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Muatan listrik yang diam atau statis menimbulkan energi potensial listrik, sedangkan muatan listrik yang bergerak atau dinamis menimbulkan arus listrik dan energi magnet. Contohnya listrik dan petir. Kemudian energi radiasi. Energi radiasi adalah energi elektromagnetik yang bergerak secara transversal. Contohnya cahaya tampak, X-ray, gamma ray, dan gelombang radio. Cahaya matahari adalah contoh tipe energi radiasi. Energi termal atau panas. Energi termal adalah energi internal pada suatu zat akibat getaran dan gerakan atom dan molekul di dalam zat. Semakin cepat pergerakan suatu atom dan molekul di dalam suatu zat, maka energi yang dihasilkan semakin pendek dan menjadi semakin panas. Contohnya energi geotermal. Kemudian energi gerak. Energi gerak adalah perpindahan suatu objek dan zat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Berdasarkan hukum gerak Newton, benda bergerak akibat dikenai gaya. Contohnya energi angin. Yang terakhir ada energi bumi. Pergerakan energi bumi melalui zat secara longitudinal. Suara dihasilkan dari suatu gaya yang menyebabkan suatu benda bergerak. Energi tertransfer melalui zat dengan bentuk gelombang. Sumber energi. Pada zaman dahulu, manusia membakar kayu untuk penerangan, untuk menghangatkan tubuh, dan juga memasak. Menggunakan angin untuk menggerakkan kapal, kemudian menemukan cara untuk menggunakan gerakan air menjadi listrik. Sekarang sumber energi memiliki banyak variasi, sehingga kehidupan kita menjadi lebih mudah dan nyaman. Sumber energi dibagi menjadi dua, yaitu terbarukan dan tidak terbarukan. Sumber energi tidak terbarukan disebut tidak terbarukan karena ia tidak dapat terbentuk dalam waktu yang singkat. Misalnya minyak bumi yang terbentuk akibat sisa tubuh kehidupan laut purba. Hal tersebut tentunya tidak bisa terbentuk dalam waktu yang singkat. Sumber energi terbarukan
disebut terbarukan karena suplainya dapat terisi kembali dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya, matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berembus, dan sungai yang mengalir. Lalu bagaimana dengan energi listrik? Apakah termasuk energi terbarukan atau tidak terbarukan? Jawabannya adalah tidak keduanya. Karena energi listrik adalah sumber energi sekunder. Artinya, energi listrik hanya bisa didapatkan dari sumber energi lain. Berikut adalah persentase produksi energi di dunia pada tahun 2017. Bisa kita lihat, energi yang paling banyak diproduksi di sini adalah batu bara, minyak, dan gas bumi, di mana merupakan energi yang tidak terbarukan. Maka dari itu, mari kita lihat pilihan-pilihan sumber energi yang dapat kita gunakan.